Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Fuji Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kesulitan belajar. Setiap anak pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun dari kenyataan sehari-hari tampak jelas bahwa anak itu memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan, dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok antara anak dengan anak lainnya. Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah kita pada umumnya ditujukan kepada anak yang berkemampuan rata-rata, sehingga anak yang berkemampuan lebih atau kurang terabaikan. Kesulitan belajar merupakan suatu gangguan dalam satu atau lebih dari faktor fisik dan psikis yang mendasar yang meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan yang dengan sendirinya muncul sebagai kemampuan tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis atau membuat perhitungan matematika. Termasuk juga psikologi, belajar kelemahan motorik ringan, gangguan emosional atau akibat keadaan ekonomi, budaya, atau lingkungan yang tidak menguntungkan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang dampak kesulitan belajar. Ada 3, yaitu 1. Hambatan akademik. Hambatan akademik pada sebagian besar anak berkesulitan belajar terkait erat dengan keterbatasan dalam hal bahasa, perhatian, kognitif, ingatan, serta sosial emosional. Kedua, yaitu hambatan interaksi sosial. Permasalahan sosial emosional dijabarkan tersendiri karena dalam sebagai permasalahan internal anak maupun sebagai dampak reaksi lingkungan terhadap permasalahan anak. Yang ketiga, yaitu kondisi psikologis. Kesulitan belajar anak berdampak negatif pada kondisi psikologis anak berkesulitan belajar yang mencakup konsep diri, penghargaan diri, motivasi belajar. Konsep diri yang rendah menyebabkan semangat untuk belajar menjadi rendah, dan kemungkinan untuk mengatasi kesulitan belajar menjadi kecil. Kondisi ini seperti lingkaran setan yang menghadapkan anak pada situasi yang buruk di depan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarang Fatimah, NIM 2020210005. Nah, yang kedua ada identifikasi anak dengan kesulitan belajar. Identifikasi dalam hal ini merupakan proses untuk mengenali individu agar diperoleh informasi tentang jenis-jenis kesulitan belajar yang dialami oleh anak tersebut. Untuk mengantisipasi kekeliruan dalam klasifikasi dan agar dapat diberikan layanan pendidikan pada anak yang berkesulitan belajar, diperlukannya semacam instrumen untuk mengidentifikasi kondisi kesulitan belajar tersebut. Nah, instrumen ini atau suatu pendukung ini merupakan berupa tabel inventory atau daftar checklist. Kalian bisa melihat contohnya ada di lampiran dalam makalah. Yang B, hakikat kesulitan belajar kognitif. Nah, menurut teori kognitif merupakan suatu teori pembelajaran yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Dan aspek psikologi kognitif dari kesulitan belajar itu adalah psikologi kognitif ini berkenaan dengan proses belajar, berpikir, dan mengetahui. Nah, yang ketiga ada kaitan kesulitan belajar dengan gaya kognitif. Ada 2 gaya kognitif, yaitu gaya kognitif ketidakterkaitan pada lingkungan, dan gaya kognitif impulsif dan relatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kesulitan belajar membaca yang disebut dengan disleksia. Jadi yang pertama itu ada pengertian disleksia. Jadi pengertiannya itu adalah bentuk kesulitan belajar menulis, membaca, terutama belajar mengeja dengan benar dan mengungkapkan pikiran secara tertulis, dan memanfaatkan kesempatan bersekolah dengan normal serta tidak memperhatikan
keterbelakangan dalam mata pelajaran lainnya. Yang kedua yaitu ada karakteristik disleksia. Thomson dan Wankis dalam Abdurrahman mengatakan bahwa disleksia memiliki kesulitan dalam tugas-tugas berikut. Yang pertama yaitu ada membaca dan menulis. Yang kedua ada mengorganisir dan memahami waktu. Yang ketiga yaitu ada mengingat urutan nomor dan berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat yaitu belajar dan memahami ucapan dan tulisan. Yang ketiga ada kemampuan membaca siswa disleksia. Ada berapa bagian? Yang pertama yaitu kebiasaan saat membaca. Yang kedua ada kekeliruan mengenal kata. Yang ketiga ada kekeliruan dalam pemahaman. Yang keempat ada gejala-gejala serbaneka. Yang kelima ada tulisan tangan yang buruk. Yang ke 6 ada kesulitan membedakan huruf vokal dan konsonan. Yang ketujuh ada siswa kurang memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan suara dengan huruf yang tepat. Yang terakhir ada siswa mengabaikan detail kata-kata dan kesukaan menyimpan kata-kata dalam pikirannya. Yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan membaca. Dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama ada faktor fisiologis, yang kedua ada faktor intelektual, yang ketiga ada faktor lingkungan, dan yang keempat ada faktor psikologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanganan. Jadi penanganan ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada yang komunikasi dan pemahaman yang sama mengenai anak disleksia antara orang tua dan guru. Yang kedua yaitu anak duduk di baris paling depan di kelas. Yang ketiga yaitu guru senantiasa mengawasi atau mendampingi saat anak diberikan tugas. Misalnya guru meminta dibuka halaman 15, pastikan anak tidak tertukar dengan membuka halaman lain, misalnya halaman 50. Yang keempat yaitu guru dapat memberikan toleransi pada anak disleksia saat menyalin di papan tulis sehingga mereka mampu mempunyai waktu lebih banyak untuk menyiapkan latihan. Yaitu guru dapat memberikan soal dalam bentuk tertulis di kertas dan lainnya. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.